Oke, jumpa lagi dengan saya di video yang selanjutnya, yaitu setelah kemarin kita mengisikan data pokok, juga mengisikan nilainya, nilai yang harus kita masukkan ke dalam mapel-mapelnya, kokurikuler, ekstra wajib, ekstra pilihan, dan yang lain sebagainya. Hari ini kita akan men-setup bagaimana raport ini bisa di-print di dalam kertas. Tentunya kertasnya ini harus A4 ya. A4 GSM 80 yang berwarna merah itu ya. 80, bukan GSM 70. Kalau GSM 70 itu terlalu tipis, maka kalian harus beli yang GSM 80 agar rapot itu terlihat elegan dan standarnya. Oke, kita tutup terlebih dahulu. Pastikan kalian, saya ingatkan lagi untuk ini, silahkan yang data warna apa itu oranye ini silahkan diisi, dan yang biru ini wajib diisi. Semuanya berkaitan, tidak boleh langsung meloncat ke biru tanpa mengisi data yang di oranye ini. Jadi oranye dulu baru biru ya. Untuk selanjutnya di sini di bawah ini ada yang namanya sampel rapot ya. Sampel rapot ini untuk murid baru, mungkin nanti yang guru kelas 1 silahkan boleh diisi, diprintkan melalui sini ya sampel rapotnya. Terus yang kedua, ini ada buku induk. Buku induk ini belum bisa tersedia di versi 5.0 karena kerumitannya juga kita harus membuat logika yang baru untuk agar rumusnya terbaca lebih cepat gitu ya. Selanjutnya ada rekap nilai. Rekap nilai ini opsional, silahkan guru-guru apa itu menentukan sendiri, bisa dikopas atau langsung di print. Kalau saya mending dikopas dulu ya. Ya, ini untuk datanya anaknya apa harus 40? Enggak, di data umum ya, di data profil ini kalian harus mengisikan ini dulu ya. Mengisikan jumlah siswa terlebih dahulu. Nah, di rekap nilai ini silahkan nanti diisi. Dan untuk di sini ada tulisan false pada kolom agama. Kenapa? Karena kolomnya ini belum diisi agama. Coba kita lihat absen 4, dia false. Kenapa? Karena agamanya belum kita isi. Kita buktikan di menu agama. Nah, absen 4 belum kita isi agama. Coba kita isi agama Islam. Nah, maka dia nanti direkapnya ini sudah otomatis tidak menjadi false ya, karena dia belum membaca nilainya, kan dia kosong. Ya, itu saja ya. Jadi untuk nilai-nilainya ini silahkan kalian apa itu? Silahkan kalian isi agamanya terlebih dahulu biar tidak false seperti ini ya. Nah, ini untuk rank sudah otomatis. Oke, untuk rekap saya rasa tidak terlalu panjang karena ini hanya rekapan dari nilai yang sudah kita isi tadi. Untuk selanjutnya kita kembali ke home. Untuk output nilai print kita klik. Nah, silahkan dilihat. Nah, fokus kita yang sudah kita isi yaitu di kolom agama, pendidikan agama ini ya. Rapat kurikulum merdeka itu menampilkan dua pencapaian. Yang satu adalah sangat baik, yang kedua adalah perlu peningkatan atau bimbingan. Ya, di sini sudah ada apa itu? Dua hal yang berbeda di kolom ini ya. Ini isinya TP. Jadi nanti TP yang sangat baik dan TP yang harus dibimbing lagi. Seperti itu ya, nilai tertinggi dan nilai terendah dari ulangan harian. Ya. Ini, jadi untuk apa itu nilainya ada dua. Terus nilai utama ini nilai akhir rapot ini diambilkan dari nilai yang sudah kita isi semuanya. Mulai dari nilai harian, nilai PTS, dan nilai penilaian akhir semester. Nah, seperti itu ya. Ya, untuk kemarin kita sudah mengisikan agama, nilai agama Islam juga sendiri, Kristen juga sendiri. Apakah di sini kita perlu men-setting? Tidak ya. Jadi untuk Ananda misalkan siapa gitu, misalkan Ananda absen pertama, ini nilai agama Islamnya 87. Terus nilai selanjutnya untuk apa itu? Absen 2 kan Kristen. Nah, absen 2 Kristen maka otomatis kan dia akan membaca di kolom penilaian agama Kristen. Kita klik. Nah, jadi sesuai untuk agama Kristen misalkan ini nilainya 84. Kita buktikan di nilai mapel.
agama Islam. Di Islam tentunya tidak ada, karena dia agama Kristen, maka dia klik di agama Kristen. Nah, nilai akhirnya 84, maka otomatis dia membaca dari sini. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk agama saya rasa semuanya sudah tidak masalah. Untuk mengganti nama siswa, kalian tidak ada untuk yang namanya apa itu yang kemarin itu scrolling bar. Scrolling bar kita tidak menggunakan itu karena itu terlalu menghambat rumus yang kita buat. Ya, kita langsung manual pakai ketik 1, ketik 2, atau ketik 3. Nah, langsung refresh. Ya, seperti itu ya. Kita kembalikan ke nomor 1. Ya, nomor 1 seperti ini ya. Nomor 1, misalkan agama. Oh ya, kita perlu menjelaskan ya. Misalkan pendidikan Pancasila ini tidak ada. Apakah kita perlu menghapusnya lewat sini? Tidak. Kalian cukup menghapusnya di data umum. Misalkan pendidikan Pancasila tidak ada. Hapus itu ya. Jadi kolom ini kosong, maka nanti kalian tidak perlu menaikkan bahasa Indonesia ke atas. Tapi nanti di output sudah otomatis terbaca. Seperti ini ya. Ya. Jadi ketika tadi kita sudah menghapus pendidikan Pancasila, maka otomatis di sini pendidikan Pancasila sudah hilang. Dan nomornya ini sudah otomatis urut sendiri. Oke, seperti itu. Kita kembalikan lagi. Pendidikan sudah kita kembalikan, maka di output akan otomatis kembali. Nah, pendidikan Pancasila. Oke, seperti itu ya. Nah, ini matematika ada ini. Nah, seperti itu. Jadi untuk kokurikuler tadi masuk ke nilai paling bawah ini. Setelah nilai-nilai mapel-mapel tadi ada kokurikuler. Nah, yang sudah kita isi tadi dari nilai skor tertinggi sampai skor terendah. Ya, untuk ini ekstra wajib. Nah, ekstra wajib dan ekstra pilihan. Tadi kita ingat bahwa absen 1 itu adalah agama Islam. Maka dia ada BTA dan dia hanya ikut karate. Nah, sesuai kan? Sudah sesuai. Nah, dan tadi kita coba ubah ke absen kedua. Apakah berubah? Absen kedua tadi isinya dia bukan agama Islam, berarti BTA tidak ada. Dia ikut karate dan drum band. Kita di sini loading sebentar. Oke. Maka otomatis dia keluarnya pramuka dan ekstra pilihannya ada 2. Untuk absen 3 tadi dia adalah agama Islam, berarti dia punya BTA dan ekstra pilihannya hanya ikut drum band. Apakah sesuai? Nah, seperti ini ya. Jadi otomatis membaca ekstra yang diisikan Bapak Ibu guru. Kosong ya tidak terbaca. Seperti itu ya. Oke, sudah. Untuk yang selanjutnya ini catatan wali kelas tadi. Untuk yang kelas 6 tadi kalau kalian mengisi di kelas 1 sampai kelas 5 maka akan muncul seperti ini. Naik dan tidak. Terus untuk kelas 6 nanti akan beda. Untuk Ananda dinyatakan lulus gitu ya. Sudah, itu untuk tanggapan orang tua dan selanjutnya itu tidak terlalu penting. Ini sifatnya adalah administratif. Tanggapan orang tua ini tergantung dari wali kelas masing-masing untuk mengisinya. Itu saja video yang bisa saya sampaikan untuk tutorial rapot kurikulum merdeka mulai dari awal mengisi data, nilai sampai mengeprint hasil kita. Hari ini kita cukupkan. Kenapa? Karena semuanya sudah paham dan jelas. Apabila ada pertanyaan silahkan nanti ditanyakan di kolom komentar atau langsung menuju ke kontak yang telah disediakan. Oke, itu saja video yang bisa kita buatkan hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.